Damai sejahtera Nusantara untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar untuk materi matematika. Dalam hal ini kita masuk ke kelas 7. Yang pertama kita akan membahas tentang himpunan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke himpunan. Oke, dalam benak kita mungkin akan berpikir apa sih itu himpunan ya. Jadi sebelum masuk pengertian apa itu himpunan, kita akan belajar menentukan dulu karakteristik dari himpunan agar kita paham tentang himpunan tersebut. Misalkan di sini saya menyebutkan nama-nama sayuran. Ada sawi, ada kol, ada kubis, ada kacang. Jadi di sini saya menyebutkan adalah anggota dari nama-nama sayuran, yaitu sawi, kol, kubis, dan kacang. Selanjutnya saya akan menulis nama-nama negara dari Eropa. Ada Denmark, ada Swiss, ada Prancis. Oke, dari tiga nama negara tersebut adalah negara-negara yang ada di Eropa. Oke. Dari dua contoh ini kita bisa merangkum ya menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya yang saya sebutkan di atas, sawi, kol, kubis, dan kacang adalah anggota dari nama sayuran, yaitu sawi, kol, kubis, kacang. Saya bisa menulisnya seperti ini: sayuran. Oke. Kemudian yang kedua, nama negara Eropa dengan anggotanya Denmark, Swiss, dan Prancis. Dari dua contoh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya anggota dari sayuran adalah sawi, kol, kubis, dan kacang. Sedangkan anggota dari negara Eropa yang saya sebutkan adalah Denmark, Swiss, dan Prancis. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya himpunan sayuran, nah saya sekarang sudah mengatakan himpunan sayuran itu adalah sawi, kol, kubis, dan kacang. Sedangkan himpunan negara Eropa adalah Denmark, Swiss, dan Prancis. Dari dua contoh ini kita bisa membuat pengertian dari himpunan, yaitu sekumpulan atau sekelompok anggota yang mempunyai karakteristik yang sama. Saya ulangi, himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan anggota yang mempunyai karakteristik yang sama. Karakteristik di sini misalkan sayuran, ya, sawi, kol, kubis, kacang tentu saja adalah sebuah sayuran.
Jadi sawi, kol, kubis, kacang adalah anggota dari sayuran. Pasti. Yang kedua adalah Denmark, Swiss, dan Prancis mempunyai karakteristik yang sama, yaitu sebagai negara Eropa. Dari situ kita bisa mencari pengertian dari himpunan. Sampai sini dari konsep awal kita harus sudah jelas apa itu himpunan. Oke. Dari himpunan ini kemudian kita akan belajar cara bagaimana menulis tentang himpunan, ya. Himpunan. Misalkan tadi kalau sudah sayuran, sudah negara bagian, kita akan belajar tentang membuat atau menulis dengan kata himpunan. Itu misalkan himpunan. Ya, himpunan dari A kurung kurawal, ya. Himpunan dari A, misalkan nama-nama yang diawali dengan huruf A, misalkan ayam, ya. Kemudian nama-nama apa lagi, misalkan angka, bebas, yang penting diawali dengan huruf A, angka. Kemudian alfabet, terserah, kita bebas, yang penting awalnya adalah A. Jadi nulisnya seperti ini. Ini adalah dibaca anggota himpunan A, yaitu ayam, angka, dan alfabet. Misalkan kemudian B, anggota himpunannya adalah bilangan prima, dimulai dari angka 2, 3, 5, 7. Jadi A adalah himpunan dengan anggotanya ayam, angka, dan alfabet. Kemudian B adalah himpunan dengan anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Di sini kita bisa membuat pengertian himpunan secara lebih jelas dengan penulisannya. Oke. Kemudian kita akan membuat hubungan, yaitu hubungan antara himpunan semesta dan himpunan bagian. Selanjutnya di sini untuk lebih mengertinya, saya akan buat kotak di sini. Ya. Kemudian di sini ada lingkaran. Ya. Kemudian di sini ada huruf S. Kemudian ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Ini disebut adalah diagram Venn. Oke, diagram Venn. Apa sih fungsi dari diagram Venn? Ya, kenapa kalau ada huruf S di pojok atas? Apa sih itu nanti fungsinya? Kemudian kalau misalkan contohnya di dalam ada dua himpunan, saya buat lingkaran seperti itu, kita akan masuk pembelajarannya tentang diagram Venn, akan lebih mendetail tentang himpunan. Misalkan A adalah himpunan bilangan asli. Berarti anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Ya, kita batasi 4 anggota saja. Kemudian B ada himpunan bilangan
prima. Kita batasi 4 anggota saja. Jadi P anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Dari dua himpunan ini ya, kita bisa melihat bahwasanya dari dua himpunan tersebut ada angka yang sama. Di bilangan asli, himpunan bilangan asli ada anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan prima ada anggota 2, 3, 5, 7. Dari dua himpunan tersebut, angka 2 dan angka 3 ternyata juga merupakan anggota bilangan prima. Nah, berarti ada nilai yang atau anggota yang sama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya angka 1, 2, 3, 4, kemudian yang di bilangan primanya 2, 3, 5, 7 adalah anggotanya berupa angka-angka. Bisa kita misalkan bahwasanya semuanya itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat positif. Jadi himpunan A dan B merupakan anggota bilangan bulat positif. Jadi himpunan A dan B merupakan anggota bilangan bulat positif. Oke. Kemudian kita akan masukkan ke dalam diagram Venn. Oke, selanjutnya kita akan dari dua contoh tadi, dua himpunan tadi, kita akan membuat diagram Venn-nya. Ya. Misalkan saya membuat kotak seperti ini, walaupun kotaknya tidak sempurna. Nah, sini ada lambang S. Nah, sini akan saya jelaskan S itu apa. Jadi S di sini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta, yaitu semua objek yang akan kita bicarakan. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang semua anggotanya merupakan objek yang kita bicarakan. Jadi himpunan yang anggota merupakan objek yang dibicarakan. Oke. Yang kita bicarakan tadi adalah semua bilangan bulat. Jadi himpunan semestanya adalah bilangan bulat. Jadi himpunan semestanya adalah bilangan bulat. Baik, dari dua contoh tadi yang sudah saya sebutkan, A adalah anggota bilangan asli, himpunan bilangan asli yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Kemudian B adalah anggota himpunan bilangan prima yang anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, seperti di awal kita katakan bahwasannya himpunan semestanya atau S-nya adalah semua di sini adalah bilangan bulat. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ternyata ada dua anggota yang sama, yaitu 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini disebut adalah irisan. Jadi saya nulisnya seperti ini.
irisan dari himpunan A dan B adalah 2 dan 3. Ya. Jadi di situ adalah irisan. Nah, inilah yang disebut dengan diagram Venn. Oke, dari sini kita sudah jelas bahwasanya untuk menentukan sebuah himpunan, ya, kita harus mengetahui anggota-anggotanya. Ya, ternyata dari 2 anggota itu ada yang sama, itu disebut adalah irisan. Oke, dari situ kita akan masuk yang selanjutnya. Oke, bagaimana jika ada himpunan yang tidak mempunyai anggota? Nah, jadi misalkan himpunan semestanya adalah kita adalah siswa kelas 7. Ini adalah himpunan semestanya. Kemudian himpunan A-nya adalah warna kulit. Ya, himpunan A adalah warna kulit. Jadi anggota himpunan A misalnya coklat, ya, kuning, hitam, putih. Nah, ini adalah himpunan warna kulit. Ya. Kemudian yang B adalah himpunan warna rambut. Warna rambutnya misalkan anggotanya di sini adalah warna hitam pasti, karena orang Indonesia rata-rata rambutnya hitam. Kemudian karena dicat ada yang warna merah, kemudian coklat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ada anggota yang sama dari warna kulit dan juga warna rambut. Untuk warna kulit, ya, warna coklat ternyata juga ada di dalam warna rambut. Kemudian warna hitam juga ada di dalam warna kulit. Nah, jadi irisan dari anggota himpunan A dan B adalah coklat, dan hitam. Saya yakin adik-adik semua akan semakin jelas, ya, bisa menentukan sebuah himpunan, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi himpunan. Secara lebih khususnya, adik-adik bisa belajar melalui buku-buku atau di internet atau lain sebagainya. Ada banyak pembahasan tentang himpunan yang lebih mendetail, mungkin lebih panjang atau mungkin lebih jelas. Saya di sini hanya membantu adik-adik untuk belajar bersama. Sekian dulu, damai sejahtera Nusantara.